Hai, aku Indah, kembali lagi di YouTube channelku. Untuk kamu yang baru pertama kali nonton videoku, di channel ini aku membahas tentang pengembangan diri, tentang buku, literasi, dan tips-tips lainnya. Dan pada video kali ini aku mau bahas buku terbarunya Terelie. Yang ini bukunya judulnya Selamat Tinggal. Tanpa berlama-lama langsung aja kita mulai. Oke, secara garis besar, buku ini sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tema besarnya yaitu tentang sebuah kepalsuan, cinta pertama, patah hati, tentang masa perkuliahan, skripsi, dan tentang realitas masyarakat Indonesia saat ini. Jadi di buku ini terdapat tokoh yang bernama Sintong Tinggal. Aku nggak akan spoiler dan nggak akan ceritain detailnya, teman-teman bisa baca sendiri. Si Sintong Tinggal ini merupakan seorang mahasiswa abadi yang belum lulus-lulus. Dia kuliah di Fakultas Sastra. Sintong ini suka membaca, dia suka menulis di koran, dan juga dia suka naik gunung. Selain itu, sehari-hari Sintong ini bekerja paruh waktu di toko buku bajakan di dekat kampusnya, dan nama tokonya itu Berkah, padahal dia jualan buku bajakan. Tema kepalsuan yang aku sebutkan tadi di awal itu berkaitan dengan produk bajakan, produk KW, produk tiruan, termasuk buku bajakan yang dijual sama Sintong, juga terus tentang kisah cintanya dan juga tentang misteri penulis besar di era masa lalu. Terus di buku ini diceritakan gimana si Sintong ini terjebak dalam bisnis bajakan tersebut dan gimana dia bisa jadi hilang kritisnya dalam menulis gara-gara jualan buku bajakan ini, dan menguji apakah si Sintong ini akan meninggalkan atau tetap berada dalam lingkaran bisnis bajakan tersebut. Berbicara tentang isu bajakan ini, aku juga sebenarnya miris sih, apalagi di Indonesia ini banyak banget apa-apa aja semuanya itu serba dibajak atau serba ada tiruannya. Dan sekarang aku mau nanya ada nggak sih produk-produk di Indonesia yang bener-bener nggak ada bajakannya, nggak ada KW-nya, atau nggak ada tiruannya? Kalau ada, komen ya. Selain itu, di buku ini juga diceritakan tentang kisah cinta si Sintong dengan Mawar Terang Bintang. Ini namanya unik banget. Gimana si Sintong ini nggak bisa move on dari cinta pertamanya si Mawar Terang Bintang ini. Di sisi lain, si Sintong juga ketemu sama mahasiswa baru bernama Jess di toko bukunya. Dan si Jess ini ternyata malah suka sama si Sintong, tapi akhirnya Sintong malah nyakitin hati Jess, kayak si Mawar nyakitin hatinya. Aku gak akan spoiler juga gimana ujungnya, apakah Sintong dengan Mawar atau dengan Jess. Teman-teman bisa baca sendiri di bukunya. Intinya kisah cintanya Sintong ini rumit. Terus di buku ini juga ditonjolkan tentang kisah Sutan Pane, di mana Sintong menjadikan Sutan Pane sebagai tema skripsinya, dan pemilihan dari tema tersebut tuh membawa Sintong menjajaki dan menelusuri kisah hidup dari Sutan Pane ini. Sutan Pane ini adalah seorang penulis yang hilang dalam sejarah catatan literasi nasional. Selanjutnya, aku juga akan sebutin hal-hal yang aku suka dari buku ini dan hal-hal yang menurutku masih bisa lebih bagus lagi dari buku ini. Secara keseluruhan, aku suka sama buku ini, pesannya juga bagus dan penokohannya juga kuat. Buku ini cepet banget aku baca karena emang bukunya ngalir banget, gak sampai seharian aku bacanya. Rasa humornya dapet, terus emosinya dapet, dan juga pesannya dapet banget. Dan poin pertama yang aku suka dari buku ini adalah gaya penulisan Bang Tere yang pasti mengikuti keadaan zaman sekarang. Dia ikutin trennya, banyak banget istilah-istilah yang kita pakai sehari-hari ada di buku ini. Poin yang kedua, menurutku Bang Tere ini pemilihan temanya menarik banget dan jarang banget yang angkat isu ini. Apalagi selain isu besarnya tentang kepalsuan atau tentang pembajakan, Bang Tere kemas dengan ada selipan kisah cinta dan juga kisah si Sutan Pane ini, jadi makin menarik. Dan poin yang ketiga, pesan yang mendalam dari buku ini. Bang Tere mengangkat tentang isu yang sedang terjadi saat ini di Indonesia, lagi marak banget, yaitu tentang segala jenis pembajakan yang sudah menjamur di Indonesia. Buku ini dibuat sebagai sarana untuk penulis mengeluarkan gagasannya atau keluh kesahnya terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, oknum-oknum yang masih menyebarkan bahkan menjual buku bajakan. Jadi bisa dikatakan buku ini juga sebagai kritik dari Bang Terelie terhadap oknum-oknum tersebut. Nah, tapi di luar dari pesannya yang bagus banget itu tadi, menurutku di buku ini ada kurangnya, yaitu komposisi atau porsinya yang terlalu banyak. Jadi bahasan atau kritik Bang Tere tentang kepalsuan ini menurutku komposisinya terlalu too much gitu, terlalu banyak. Padahal menurutku kalau misalnya porsinya itu dikurangin, itu juga udah tetap sampai
pesannya dan juga malah lebih ngena menurutku dibandingkan terus digaungkan di banyak bab. Menurutku malah efek ngenanya itu jadi berkurang. Aku pribadi lebih suka kalau misalnya pesan yang disampaikan itu lebih implisit dan lebih soft gitu, jadi porsinya juga tetap harus dipertimbangkan. Karena kalau terlalu banyak dan terlalu panjang, seakan-akan kayak malah dengerin curhatan dari penulis. Jadi intinya aku garis bawahi bukan tentang pesannya, melainkan tentang porsinya yang lebih dipikirkan lagi dan lebih dipertimbangkan lagi. Karena aku sendiri juga mendukung dan suka banget sama pesannya, dan secara keseluruhan aku suka sama ide ceritanya. Terus poin yang keempat yang aku perhatiin lagi dan aku suka juga adalah covernya. Teman-teman kalau misal perhatiin bukunya, lihat di rumah masing-masing, jadi di covernya itu ternyata ada huruf-huruf yang ditulis acak yang menggambarkan nama tokoh yang ada di novel ini. Jadi aku kasih lihat ya. Di sini ada huruf S, terus ada huruf U, ada huruf T, A, terus ada huruf N, terus ada huruf P, A, N, dan juga E, Sultan Pane. Jadi kalau misalnya udah ada bukunya, teman-teman bisa perhatiin si cover dari bukunya. Menurutku ini menarik banget, kayak baca teka-teki gitu. Dan yang terakhir, banyak juga kutipan-kutipan yang aku suka dari buku ini. Salah satunya akan aku bacakan. Itu ada di halaman 134 sampai 135. Akan aku bacakan. Ibuku pernah bilang, bacalah banyak buku, agar besok lusa bukan hanya agar kau tidak mudah ditipu orang, tapi agar kau bisa mencegah penipu membohongi orang banyak. Menurutku bagus banget kutipannya. Buku ini cocok banget buat kamu mahasiswa atau yang lagi skripsian, atau buat teman-teman yang lagi cari cerita dengan ide yang segar. Ini bisa jadi pilihan. Sekian video review kali ini, semoga videonya bermanfaat. Yuk sama-sama kita lawan buku bajakan. Gimana caranya literasi di Indonesia bisa maju dan penulis-penulisnya semangat untuk menulis, ya dengan cara tidak membeli buku bajakan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!